Halo semua, nama saya Olivia Jalianti Silitengah. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sepak bola yang terdiri dari pengertian sepak bola, sejarah sepak bola, ukuran lapangan sepak bola, teknik-teknik dalam bermain sepak bola, serta tokoh-tokoh terkenal dalam permainan sepak bola. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di dalam lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Sejarah sepak bola berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History. Kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu kemudian, bermunculan klub sepak bola. Akan tetapi, kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama Klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang dan digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Indonesian International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrunginya olahraga sepak bola, diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Dokumen Law of the Game, mereka memiliki filosofi dan spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Pedoman ini adalah satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh Badan Olahraga FIFA. Dalam aturan tersebut, terdapat 17 pasal yang berlaku untuk pertandingan, di mana aturan-aturan yang berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki satu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili oleh wasit, dan banyak aturan lain berkaitan dengan prinsip
prinsip sepak bola. Selama pertandingan merupakan tugas wasit untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip dalam permainan sepak bola. Ada jenis peraturan sepak bola. Yang pertama, peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun kecuali dari tangan atau lengan hingga bahu. Yang kedua, peraturan tentang waktu. Permainan aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi dua bagian, 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan. Kedua, selama 45 menit, ketika permainan imbang dalam 90 menit, maka dilakukan tendangan penalti. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan, dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sesi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti menggunakan sepatu bola, bantalan tulang kering, dan jersey yang serasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan memiliki sarung tangan. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58-61 cm. Yang keempat, peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti. Adalah tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan. Untuk pelanggaran yang dilakukan seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning ataupun kartu merah, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kedua kartu tersebut memiliki arti yang berbeda, di mana kartu kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Kita beralih ke manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Manfaat yang pertama, menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina, di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan otot, peningkatan kekuatan tulang. Yang kedua, untuk meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sepak bola berikutnya adalah manfaat sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Selanjutnya, baik untuk kesehatan mental. Dilansir dari portal Football Talk, melakukan sepak bola dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental. Juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres. Dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Manfaat yang keempat, baik untuk kognisi. Tidak banyak yang mengetahui hal ini, tetapi bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Yang terakhir, membantu problem solving anak.
sepak bola membantu anak membangun keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Adapun ukuran lapangan dalam permainan sepak bola, yang pertama, lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, di antaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100-110 meter, sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Kita beralih ke teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Berikut adalah teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan. Yang pertama, teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing atau operan berikut yang dapat kita lakukan. Yang pertama, inside of the foot or push pass atau kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai di operan jarak pendek. Memiliki kecepatan sedang dan bola kecil kemungkinan akan melambung tinggi hingga kawan muda mendapat operan bola. Ya, outside of the foot atau kaki bagian luar. Tipe passing yang kedua adalah outside of the foot atau mengoper dengan bagian luar kaki. Teknik ini perlu sering latihan agar akurasinya tepat, karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan dari passing jenis ini adalah dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Yang keempat, in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan di tengah agak bawah. Yang terakhir, chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja, jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Teknik yang pertama menggunakan telapak kaki, dan ketika bola akan sampai gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk agar terjadi dengan mulus. Pastikan mata juga fokus dan tertuju pada arah datangnya bola. 2. Menggunakan kaki bagian dalam. Seperti saat mengoper bola, kaki bagian dalam juga bisa dipakai untuk menghentikan bola. Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan mendarat dengan sempurna. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Bagian luar juga bisa dipakai untuk menahan bola. Namun teknik ini lebih sulit dilakukan ketimbang teknik yang pertama dan kedua. Namun lebih efektif dari segi kecepatan. Pemain bisa langsung menghentikan bola terus, dribbling dan lanjut untuk menyerang. Yang C, mengiring atau dribbling bola. 1. Dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya adalah dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian, bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa juga pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga memudahkan dalam mengontrol bola. 2. Dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Yang ketiga,
Dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik dribbling selanjutnya adalah menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi atau lari. D. Mengontrol bola pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Yang E, kontrol tubuh adalah kontrol tubuh di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan, juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan. Gravitasi ketika melakukan lompatan. Yang terakhir, tokoh terkenal. Telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe atau Paris Saint-Germain, Neymar Paris Saint-Germain, Lionel Messi Barcelona, juga Cristiano Ronaldo atau Juventus. Sekian yang bisa saya jabarkan mengenai materi sepak bola. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.